belajar pada siang Pak. Jadi berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bibi. Di sini ada tepuk semangatnya nggak? Di kelas 12, ada tepuk semangatnya nggak? Tidak ya? Oh tidak. Biar semangat, gimana ya? Tepuk semangat ya? Tepuk semangat Semandalas ACC, tahu kan ya? Semandalas ya? Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Semandalas perubahan. Oke ya? Oke, kita cek satu kali lagi biar tambah semangat. Semangat lagi. Nah, nanti kalau memang sertifikatnya tidak ada meja, nanti boleh lebih leluasa, gitu ya. Boleh ketika boleh ke belakang, kan boleh ke belakang. Nanti ketika ada PowerPoint yang harus disampaikan boleh ke depan. Atau mungkin biar lebih relax, boleh agak geser, tidak harus berpapasan juga seperti ini terus, ya. Oke, sebelumnya Putri mau ngasih games dulu nih, gitu ya. Silakan mencari pasangan, berdua. Oke, yang cowok sudah ada pasangannya? Silakan. Ya, silakan berpasangan. Misalnya sesama 3 boleh. Ya, 3 ya. Nanti boleh berdiri dulu, relax. Ya, berdiri. Nah, areanya kalian boleh mencari tempat yang paling nyaman
Tapi yang A tidak boleh melakukan apapun. Tidak boleh menyentuh, tidak boleh melakukan usaha apapun kecuali berbicara. Gitu ya. Silakan apa usaha tidak dengan menyentuh. Tidak dengan menyentuh. Oke, itu. Tapi kalau sudah ada yang bisa membuka tangan tapi tangan menyentuh, silakan angkat tangan. Gitu ya. Akan buka tangan sama kalian. Kalian tak pernah menyentuh. Kayak mancing gitu. Ya silakan. Dengan apapun bantuan itu. Oke, silakan boleh dimulai. Yang pertama dulu kita
Kenapa? Gitu. Kadang kalau paksaan itu efeknya akan timbul resisten atau penolakan atau ketidaknyamanan dan berujung rasa sakit, gitu ya. Paksa-paksa bagaimana caranya ini sakit tahu bu, gitu. Nanti sampai sempat dijaga, sempat dicubit dan sebagainya. Gitu. Sama seperti apa yang kalian lihat di sini. Hati-hati jangan lihat ke kiri. Efeknya apa? Kan kiri juga kan? Secara normal, secara respon manusia seperti itu. Ya, tapi ketika itu apa sih? Ternyata nggak ada apa-apa gitu ya. Ternyata bukan hal yang kalian harapkan gitu. Kemudian ini ada lagi nih. Padahal pada umumnya manusia itu punya keinginan untuk merdeka, punya keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang memang dia inginkan gitu. Nah, contohnya ini, saya ada video ya, nggak saya tampilkan karena nggak nemu videonya. Jadi ceritanya seperti ini. Nah, pada video tersebut tahu ya bintang Emon itu. Nah, tahu bintang Emon nggak? Tahu ya, influencer begitu. Dia itu sudah wudu, sudah mau siap-siap sholat, gitu. Tapi ketika itu tiba-tiba ibunya teriak, Emon, ayo sholat gitu. Padahal dia sudah siap-siap untuk sholat. Perasaannya Emon gimana? Males. Males. Oh gitu. Kalian sering mengalami hal ini nggak? Iya. Oh sering sekali. Padahal kita udah niatan mau sholat loh bu. Saya itu udah wudu loh bu. Saya udah belum gasik loh bu. Tapi tetap aja itu saya ngomel aja kayak gitu. Punya pengalaman yang serupa. Tapi kenapa dia bereaksi seperti itu? Males bu. Jadi tiba-tiba nggak mood itu. Kenapa? Reaksi itu timbul kenapa? Karena malas. Iya, rasanya malas. Padahal nggak pengen ya. Gitu. Tiba-tiba ibunya diteriakin terus sholat. Padahal kita udah mau sholat gitu. Kenapa sih perasaan itu muncul? Dia berpendapat apa tadi? Perasaan muncul tanya-tanya. Oh ya, tanya-tanya. Kayak seperti itu ya. Kenapa? Karena rasanya kayak dipaksa, padahal enggak ya, dia mau melakukan sendiri ya gitu. Nah, ini yang ingin Lutfi tunjukkan pada diri kalian semuanya ya. Kita belajar termasuk Lutfi. Nah, ini kemarin Lutfi baru saja menyelesaikan pelatihan dan harapannya Lutfi bisa menularkan ilmu itu kepada kalian semuanya. Bahwa kita semuanya punya tempat atau punya kesempatan untuk melakukan hal baik dan merubah kebiasaan-kebiasaan yang negatif yang masa lampau yang kadang sampai saat ini kita lakukan gitu ya. Harusnya kok bisa, kok nggak bisa, kenapa ya? Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, ini ada 10 tombol
ini ya, aku mau lari sehari 10 km. Apa yang ada dalam bayangan kalian? Bisa nggak? Jika semuanya mau punya pikiran, aku mau lari sehari 10 km. 10 km itu berapa jaraknya? Ada yang bisa soal nggak? Ya ikut ini fun. Nggak ada. Oke, bayangkan ada yang di sini jarak rumahnya 10 km dari sekolah. Berapa kilometer? 5 kilo, setengah. 8 kilo. Butuh berapa lama? 20 kalau naik motor. Kalau jalannya kira-kira diperkirakan bisa berapa jam? Lebih dari 1 jam ya. Nah, misalkan kalian ikut terapkan jalan satu waktu itu, kalian punya motivasi. Aku punya motivasi sehat. Dengan cara apa? Sehari lari 10 km. Tapi apa? Itu nggak lihat dampaknya ya. Oh, dari pertama semangat nih, gitu ya. Kemudian dari kedua seterusnya, dari ketujuh kayak gini, capek ya. Gitu. Nah, tapi ini kita lihat lagi. Ketika itu terus-menerus dipaksakan, hasilnya akan seperti ini. Aku mau lari sehari 10 km. Semangat mungkin di awal ya, gitu. Tetapi ketika dilalui beberapa hari pasti ada ujian, ada tantangan. Karena apa? Itu kalian terlalu memaksakan diri, gitu. Tetapi berbeda ketika kalian buat seperti ini. Ya, aku mau jalan sehari 1 km aja. 1 km aja. Otomatis kita akan merespon bahwa 1 kilo itu ringan, ya, dibandingkan 10 km yang memang kayaknya kok ini ya efeknya lebih banyak dari 1 km. Tapi ketika 1 km itu kalian jalani setiap hari secara konsisten atas dasar memang keinginan sendiri, itu pasti akan lebih berdampak, gitu. Lebih konsisten hasilnya. Itu ya, nanti dinosaurus kalah sendiri karena kalian konsisten, karena kalian jalan setiap hari dan efeknya memang jangka panjang. Nah, ini ada beberapa quotes yang mungkin bisa membantu merubah kita, gitu ya. Memang tidak mudah untuk merubah atau kita mengadaptasi pada hal yang baru, apalagi kalian yang dari SMP kemudian ke SMA, ya kan banyak hal-hal baru yang kalian dapatkan, mulai dari jam belajarnya, jam pulangnya, kemudian kegiatan belajar yang mungkin berbeda dari SMP ke SMA, gitu ya. Itu kan butuh adaptasi. Sudah berapa lama kalian di sini? 3 bulan ya, mau 4 bulan ya. Nah, ini butuh minimal 24 jam untuk bisa merubah perspektif kita. Tentang apapun itu, hal-hal baru yang kita temui. Kemudian minimal 21 hari untuk terbiasa pada kebiasaan baru itu. Contohnya apa? Dulu di SMP pelajarannya hanya 10 Bu. Tapi pas di SMA kaget karena ada 16 mata pelajaran. Itu kan hal yang memusingkan sekali ya. Nah, itu memang butuh waktu untuk membiasakan hal itu. Kalian beradaptasi untuk itu butuh waktu berapa? Beda-beda pasti satu orang dengan halnya. Ya kan? Kemudian butuh 42 hari agar otak itu mencatat rutinitas, agar badan kita, otak kita itu mencatat pola ritme yang kita jalani aktivitasnya sehari-hari. Minimal 66 hari menjadi otomatis tanpa paksaan. Untuk membiasakan satu pola kebiasaan aja itu butuh waktu 66 hari ya. Berarti berapa bulan? 3 bulan. Sudah terbiasa belum dengan pola yang ada di sini? Sudah bisa membaca ritmenya ya. Waktunya pulang berangkat jam berapa, istirahatnya kapan, kemudian pulangnya jam berapa, kalian harus ekstra itu tiap hari apa saja. Otomatis badan kalian akan membaca ya ritmenya ya, gitu. Selanjutnya, bahwa
ini gitu. Nah silakan instruksinya, silakan nanti kalian membuat jurnal atau daily activity. Silakan kalian tuliskan aktivitas kalian selama 24 jam itu sehari itu ngapain aja gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam satu poster atau mungkin lebih sesuai dengan kreativitas masing-masing, nanti buatlah infografis atau jurnal poster tentang kebiasaan positif apa yang ingin kalian pertahankan, apa yang ingin kalian tingkatkan gitu, yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah silakan kalian buat jurnal yang berisi tentang kebiasaan negatif apa yang ingin kalian kurangi, yang ingin kalian hilangkan dalam kehidupan kalian gitu ya. Sebagai contohnya nih, dalam keseharian kalian Bu Lutfi akan memberikan contohnya daily activity yang seperti apa Bu gitu. Contohnya seperti ini ya, yang muat dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kalian implementasikan. Kalian implementasikan dalam daily activity tersebut. Misalkan kalian bangun jam berapa, kemudian kalian sempatkan waktu untuk berolahraga dalam 5 atau sampai 7 menit gitu. Kemudian kalian sarapan pagi di rumah, kemudian membawa bekal sehat, kemudian di sekolah nanti dapat MBG, ditulis juga begitu ya, sedetail serinci mungkin. Jadi dalam daily activity tersebut memuat 7 unsur kebiasaan anak Indonesia hebat gitu. Nah, untuk poin ini ada yang mau ditanyakan? Mau tanya? Tidak ya? Paham ya? Daily activity-nya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah silahkan kalian buat jurnal atau poster yang berisi kebiasaan positif kalian yang sudah kalian lakukan selama ini gitu. Dibuat dalam poin-poin ya. Kemudian selanjutnya adalah kalian silahkan membuat poster yang isinya adalah komitmen kalian untuk mengurangi atau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang negatif gitu. Contohnya apa? Saya itu punya asam lambung Bu, jadi saya mau mengurangi jajan-jajanan yang pedas, yang asam. Jadi saya mau mengubah pola hidup sehat gitu, dengan makanan-makanan yang sehat juga gitu ya, yang tidak mengandung cabai, yang tidak terasa pedas, tidak terasa asam dan sebagainya gitu. Atau contoh lain yang sekarang masih sulit ya untuk mengelola waktu dalam menggunakan HP. Dalam sehari kalian menggunakan HP untuk selain untuk belajar berapa jam? Nggak terduga ya, itu karena saking lamanya gitu. Kalau cowok-cowok suka ranking nggak? Oh enggak? Beneran? Oke, ranking kata dalam satu hari kalian menyempatkan waktu untuk makan atau untuk main game, durasinya 3 jam. Kok dirasa kok mengganggu sekali ya, sampai tugasnya akhirnya keteteran, sampai ini nggak ikut kelompokan itu dan sebagainya. Jadi kalian ada komitmen di situ untuk mengurangi kebiasaan negatifnya yang dalam sehari 3 jam main game full tanpa jeda, kalian kurangi menjadi durasinya menjadi 2,5 jam. Nah dari 3 jam ke 2,5 jam itu kan ada ini ya, ada durasi waktu yang terukur spesifik dan bisa